palanya itu copot dari badannya, terus terbang-terbang, berkeliaran, melayang-melayang mencari mangsa. Set. Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Rinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy yang Horor. tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan membahas SCP lagi. Nah SCP yang satu ini pastinya kita udah mengenal ya, karena ini sangat terkenal di Indonesia. Sangat familiar. Iya, kita lihat beberapa youtuber horor itu ada ya penampakannya si yang satu ini di videonya. Tapi masih banyak yang salah kaprah tentang makhluk yang satu ini. Banyak yang mengira kalau makhluk ini tuh hantu, padahal ini bukan hantu. Kita tekankan sekali lagi, makhluk yang satu ini tuh orang sih ini sebenarnya, tapi dia itu ada ilmu hitam. Dan biasanya makhluk yang satu ini adalah cewek. Emang ada ya yang cowok? Kayaknya nggak ada ya. Dan juga makhluk ini sering keluar pada malam hari. Nggak mungkin siang-siang dia ini jadi orang biasa. Nah, keluar pada malam hari terus mencari makanan, mencari mangsa. Kalau nggak salah itu berupa darah orang hamil atau nggak ari-ari. Kalau nggak salah lah ya. Tapi yang pasti dia suka ngisep darah. Apa sih itu? Nggak bukan. Makhluk ini adalah Kuyang, SCP Kuyang. Emang ada SCP Kuyang? Ternyata ada. Kuyang ini dikategorikan termasuk SCP. SCP berapa tadi? SCP 1060 atau 1060. Nah sebenarnya Kuyang ini kan asal Kalimantan, maksudnya sebutan orang Kalimantan untuk menyebut sosok yang satu ini. Di Indonesia sendiri ada macam-macam ya. Kalau nggak salah di Sumatera itu nyebutnya Palasik, terus kalau di Sulawesi itu nyebutnya Parakang. Nah kalau di Kalimantan itu nyebutnya Kuyang. Yang orang-orang tahu yang paling terkenal ini adalah sebutannya orang Kalimantan, Kuyang. Tapi makhluk-makhluk ini sama ya, semuanya perempuan yang kalau malam suka nyopot palanya terus mencari darah, dan kalau siang hari mereka ini jadi orang biasa melakukan kegiatan sehari-hari seperti manusia pada umumnya. Tapi selain di Indonesia, di negara-negara lain pun sebenarnya juga ada, seperti contohnya di Thailand itu namanya kalau nggak salah Krasui. Terus kayaknya di Malaysia juga ada ya, namanya kalau nggak salah hantu penanggal. Tapi bagi kamu yang orang Malaysia bisa ceritakan di bawah ya, ada nggak sih makhluk yang seperti Kuyang ini, seperti Krasue, seperti Palasik, seperti Parakang di negara kalian? Tapi yang aku denger sih di Malaysia itu emang ada, tapi namanya ini hantu penanggal. Entahlah di daerah-daerah lain di Indonesia ada apa enggak, kita nggak tahu. Kalau di Jawa sendiri kayaknya nggak ada. Kalau di Bali kayaknya entahlah ya, tapi konon ada sih namanya itu leak. Tapi kan mereka sebenarnya sama toh makhluknya, tapi cuman di daerah beda-beda aja, jadi nyebutnya beda-beda menurut urban legend di daerah itu gitu. Nah itu dia tadi sedikit tentang makhluk yang satu ini ya, maksudnya yang terkenal di Indonesia adalah Kuyang, walaupun di daerah-daerah lain itu namanya beda-beda, termasuk juga di negara tetangga kita itu ada sebenarnya. Dan kalau kalian mau tahu cerita lengkapnya mengenai Kuyang ini, kita udah pernah bahas dulu 2 tahun yang lalu. Kalian bisa cari aja ya, Barsilizon Kuyang atau Barsilizon asal usul Kuyang, pasti ada. Kita nggak usah jelaskan panjang lebar lagi, karena kan kita di sini fokusnya adalah tentang SCP 1060. Nah daripada kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasan SCP 1060. Kita nyebutnya apa ya? Namanya kan banyak. Kuyang aja ya. Kuyang aja. Soalnya yang terkenal Kuyang. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. SCP 1060. Nah jadi sosok yang satu ini enggak jauh-jauh berbeda dari Kuyang yang kita kenal di Indonesia. Mirip lah ya, namanya juga
apa ya ini gitu loh, ya ini makhluknya, SCP-nya ya itu gitu. Gimana nih ngomongnya, ya ini ya kuyang gitu loh. Usut punya usut, SCP-1060 adalah seorang wanita asal Asia Tenggara. Nah nih Asia Tenggara, tapi di sini nggak disebutkan secara spesifik negaranya mana, soalnya kan ini nggak hanya di satu negara aja, nggak di Indonesia aja, tapi juga di Thailand, di Malaysia, mungkin negara-negara lain di Asia Tenggara lainnya juga ada tentang sosok yang satu ini. Nama wanita itu adalah Adilah. Oh, kalau dari namanya berarti antara Indonesia sama Malaysia. Iya. Ya, bukan dari Thailand ya. Thailand namanya nggak kayak gini. Dan juga SCP-1060 ini dikategorikan ke dalam kelas Euclid. Euclid. Ini masih cek-cek ya. Maksudnya antara aman sama nggak aman, antara bahaya sama enggak, awang-awangan. Apa sih? Awang-awangan. Usut punya usut, SCP yang satu ini lancar berbahasa Melayu. Terus selain itu dia juga bisa berbahasa Inggris. Jadi bisa Melayu, bisa ada Inggris-Inggrisnya, bisa campuran. Berarti ya Malaysia dong. Malaysia. Iya. Dalam sebuah wawancara dengan SCP-1060 ini, SCP ini mengatakan kalau umurnya itu adalah 22 tahun. Wis mbak. Wis kaula muda kan pengen awet muda, pengen cantik terus. Kan kuyang gitu tuh. Iya benar. Dan selain itu juga dia dilatih sebagai perawat kebidanan, serta dikatakan bahwa SCP-1060 ini nggak menyadari adanya penampilan yang nggak biasa dalam fisiologinya. Dalam wawancara tersebut, wanita itu mengungkapnya kurangnya kesadaran tentang fisiologi atau aktivitas siklus malamnya. Dan dengan tegas wanita ini mengatakan kalau dia hanya tidur pada malam hari. Enggak kok, kalau malam itu aku tidur, aku nggak kemana-mana. Ya masih menyangka ya dia. Iya. Nggak percaya gitu kalau dia itu adalah itu. Mungkin pas dia gitu nggak sadar kali. Iya. Tapi kan ini SCP mungkin jatuhnya beda, dia nggak sadar gitu, tiba-tiba jadi gitu. Kalau yang kuyang yang kita kenal kan dia emang sengaja gitu menganut ilmu hitam untuk kalau nggak salah biar awet muda. Usut punya usut, selama siklus siang hari, wanita ini sering menuntut untuk dibebaskan dari kurungan atau kekangan, dan dia meminta untuk diizinkan untuk menghubungi anggota keluarganya. Kenapa tuh aku nggak mau, pokoknya aku mau keluargaku, aku mau nelpon keluargaku. Ya intinya dia itu nggak sadar, tapi tiba-tiba lah aku kok dikurung gitu. Dia bingung gitu. Penampilan SCP-1060 1060. Halo. Seperti yang kita tahu, sama dengan kuyang juga, SCP-1060 ini kalau siang hari dia seperti manusia normal. Dia beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Ya biasa-biasa aja. Dan ketika malam hari tiba, nah ini nih, ini palanya itu copot dari badannya, terus terbang-terbang, berkeliaran, melayang-melayang mencari mangsa, terutama mencari darah ibu hamil atau ari-ari mungkin. Ari-ari itu plasenta tuh. Perilaku SCP-1060. Seperti yang kita bilang tadi, selama siklus siang hari wanita ini akan normal, biasa-biasa aja, enggak ada sesuatu yang aneh. Dan ketika malam hari tiba, 80 menit setelah si wanita ini tertidur, maka hal janggal mulai terjadi. Mulai nih. Waduh, ya udah jelas ya. Palanya terpisah dari tubuhnya, terus you know lah kuyang itu kayak apa. Kepala dan organ internalnya seperti jantung, paru-paru, hati, sebagian besar sistem pencernaannya dan ususnya terburai bersama palanya, terbang melayang gitu. Serem banget. Untung di Jawa nggak ada. Set. Cuma badannya doang di selnya, ya nggak sih? Gimana sih yang ngikut ini, lehernya ini apa dari atas ini? Atas. Oh berarti lehernya tetap ketinggalan. Oh iya, berarti lehernya tetap ketinggalan tapi palanya sama ininya. Oh iya. Soalnya kalau aku lihat di gambar itu biasanya ada sama yang lehernya tuh baru itunya gitu. Sama bolong kan? Iya, ya, kita kan belum pernah lihat gitu. Makanya lihat secara langsung. Amit-amitnya dipapai. Kepala dan organnya akan melayang-layang melalui proses yang enggak diketahui. Melayang bebas melalui sel penahanan. Keluar dari selnya, sekatnya ombo ya, sampai palanya bisa keluar. Selain itu juga, ini ngeri sih, lidahnya tuh bisa memanjang guys, sampai 22 cm. Bayangin. Nah, gitu. Ya masuk akal kan, dia nyedot darah. Ininya harus panjang dong, tapi dia nggak double ya. Dan selama dia melet-melet gitu tuh kayak ular guys. Itu lidahnya melek-olek gitu ya, kayak ular lah, geliut gitu. Gila, apa tuh namanya? Geli. Seperti kalau kita lihat ular lah. Bayangin, udah palanya copot dari badannya, gantung
organ-organ tubuhnya. Lidahnya melet panjangnya segitu, Hmm. terus kayak ular lagi lidahnya. Wih, nah itu cepet banget guys. Set. Apa tuh? Untung kita nggak disalah. Loh bang, badannya kemana? Ya ditinggal lah. Masa di bawah? Ya nggak ucul ininya. Ya, masa dicangking di bawah? Ngapain nggak dadak nguculin ininya? Ya kan namanya ininya lepas. Jadi ya badannya tetap di sel dong. Iya. Ditinggal. Jadi badannya itu tetap, misal dia lagi tidur, ya posisinya seperti itu. Cuma palanya aja yang goes. Sehat dong kepalanya. Pala sehat, semangat goes. Wih. Wih. Jangan dibicarain. Dia datang kan berapi. Ternyata ngerinya nggak sampai di situ aja. Selain lidahnya yang memanjang, giginya juga, gigi taring atas dan bawahnya itu memanjang, terus jadi tajam. Usut punya usut, dalam keadaan pengendalian normal, si SCP yang satu ini akan mengkonsumsi plasenta yang udah disediain makanan sama si pihak SCP. Dapatnya dari mana ya? Nah, Loh bang, kan cuma palanya doang. Cara makannya gimana? Apa langsung dibrakos gini? Kalau di sini disebutkan si SCP yang satu ini makannya itu dengan itunya, organnya itu. Gimana ini jelasinnya? Kalau di sini disebutkannya dia itu pakai ususnya untuk meraih itunya, plasentanya, buat itu loh, perantara. Kalau kita kan tangan, dia pakai ususnya terus baru di. Itu ribet ya? Nggak gini langsung apa gimana gitu? Iya tuh, Iya. kok aku mau mati. Sama-sama nanti masuk usus. Nah itu terus melipet kayak ular gitu. Nah lidahnya yang panjang buat apa? nah, gitu. Iya, di sini disebutinnya gitu ya guys. Pakai usus intinya dia tuh kalau makan plasentanya itu. Kayak ulo. Oh iya, kayak ular ya. Setelah si SCP yang satu ini makan, maka bagian organ yang terbuka akan berendam di cuka. Cuka yang di bakso itu. Kau tuh. Kok cuka? Mungkin ada itunya kali. Mungkin Iya, ada fungsinya. Nah, bingung kan kenapa cuka? Ternyata itu ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk mengerutkan atau menciutkan, mengecilkan ya rongga tubuhnya yang terbuka itu agar bisa masuk lagi ke tubuh aslinya. Biar bisa nyambung lagi gitu loh. Kan nggak mungkin toh udah terbure itu di lehernya kecil gimana? Enggak bisa lebu dong. Iya, harus dikecilin dulu, harus diciutin dulu Nah. baru bisa masuk. Kok kamu ketawa? Enggak. Ya kan gitu. Nah nanti nggak bisa loh gini loh. Iya dong. Lah, gimana? Iya bener. Itu aja kuas yang buat lukis. Hmm. Kuas buat lukis kan kamu ini jeblok gini. Terus kamu masukin ke tempatnya yang kecil kan nggak bisa ketahan serabut-serabutnya itu. Yeah. Harusnya kamu kasih air dulu, kamu balikin lagi sih seperti itu. Iya. Bener, Iya. bener, iya. Nah kamu ketawa apa? Ini kan emang gitu. Iya sih bener. Nah palanya kan udah balik ke tubuhnya, jadi ya udah apa ya, udah otomatis lah, udah bisa menyesuaikan sendiri ke tubuh asalnya. Masa gini? Petugas sini, nih benerin kan nggak gitu. Nanti malah petugasnya gini, pecicilan nih ngopo. Tapi menariknya itu nggak ada bekas itunya guys, bekas luka atau bekas goresan itu nggak ada. Udah biasa-biasa, mulus lagi gitu. Kayak seolah nggak terjadi apa-apa. Prosedur penahanan khusus. SCP-1060 harus dikurung setiap saat di sel observasi atau penahanan humanoid. Selama siklus diurnal subjek, produk makanan dari ruang makan Site-33 harus disediakan. Selama siklus malam, harus diberi makan plasenta manusia dengan berat 0,8 kg. Terus selain itu dilengkapi dengan cuka anggur beras paling enggak 4 liter dikasih di mangkuk gitu buat cocol ya. Ini mungkin cukanya buat berendam kan harus copot dulu dia pas makan itu. Ya enggak sih? Nah itu dia tadi tentang SCP-1060 atau kalau yang di Indonesia itu dikenalnya dengan nama kuyang. Penyebutan orang-orang Kalimantan ya. Yeah. Tapi setiap daerah hasilnya beda-beda namanya. Karena yang populer kuyang jadi ya kita nyebutnya kuyang aja. Ya setelah kita bahas nggak jauh-jauh beda ya dari kuyang yang kita kenal. Yeah. Dan tadi udah sangat jelas dia juga berasal dari Asia Tenggara. Tapi kalau kita lihat-lihat tadi kayaknya dari Malaysia ya. Intinya si SCP-1060 ini ya si kuyang itu. Nggak nyangka ya ternyata kuyang itu termasuk SCP-1060. Wih, Ada ya? ada ternyata. Banyak banget ya pasti SCP-SCP itu. Yang lain-lainnya mungkin masih banyak. Bahkan yang SCP yang loh,
ini SCP. Itu SCP, iya, itu mungkin masih ada yang maksudnya yang nggak bisa dinalar gitu loh. Gak masuk akal lah. Bahkan makanan kan ada Ada, di makanan. SCP. Mungkin kalian ada rekomendasi SCP yang nyeleneh lainnya, kalian bisa share aja di bawah. Nanti kita akan bahas. Yang banyak like-nya nanti kita akan bahas. Nah, tapi gimana menurut kalian tentang SCP 1060 ini, si SCP Kuyang kalau di Indonesia? Tapi ya untungnya kita nggak ngebahas di sawah karena tadi hujan guys. Jadi kita di rumah aja ya. Nanti kita nekat ke sawah malah gini ya, bahaya. Ini lebih ngeri dari SCP, lebih ngeri dari setan ini. Lidahnya. Nah, mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini tentang SCP 1060 atau Kuyang. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk membuat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, terutama SCP yang lainnya, kalian bisa langsung tulis di bawah atau kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon. Kirain beda ya. Ternyata emang si Kuyang. Iya, sama ya. Iya, kira ada perbedaan apa gitu. Ternyata sama aja. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. See you in the next video dan bye.